Pemerintah Sri Lanka mengeluarkan seruan mendesak untuk mengurangi kekurangan gizi yang menyebar dengan cepat di antara anak-anak pada Senin 1 Agustus 2022. Situasi sulit ini terjadi ketika krisis ekonomi di Sri Lanka membuat 9 dari 10 orang bergantung pada bantuan negara. Kementerian Urusan Perempuan dan Anak Sri Lanka mengatakan mereka mencari sumbangan pribadi untuk memberi makan ratusan ribu anak-anak yang mengalami wasting karena kekurangan makanan. Wasting adalah kondisi ketika berat badan anak menurun sangat kurang atau bahkan berada di bawah rentang normal. Diketahui, Sri Lanka bangkrut dan kini kesulitan mempertahankan kesejahteraan anak-anak. Menurut Menteri Urusan Perempuan dan Anak Sri Lanka, kementeriannya telah mendata terdapat 127.000 anak yang mengalami kekurangan gizi, di antara 570.000 anak perempuan dan laki-laki di bawah usia 5 tahun pada pertengahan 2021. Sejak itu, ia memperkirakan jumlahnya telah meningkat beberapa kali lipat dengan dampak penuh dari inflasi yang merajalela dan kekurangan makanan serta kebutuhan pokok lainnya. Menurutnya, jumlah orang yang menerima bantuan langsung negara hampir 2 kali lipat pada tahun lalu, dengan lebih dari 90% populasi sekarang bergantung pada pemerintah untuk bantuan negara. Saat ini, sekitar 1,6 juta pegawai pemerintah termasuk di antara warga Sri Lanka yang membutuhkan bantuan dari negara. Adapun inflasi Sri Lanka secara resmi disebut telah mencapai angka 60,8% pada bulan Juli. Tetapi ekonom swasta mengatakan inflasi Sri Lanka telah lebih dari 100% dan tertinggi kedua setelah Zimbabwe. UNICEF juga telah mengeluarkan seruan untuk pendanaan yang mengatakan anak-anak di Sri Lanka secara tidak proporsional terkena dampak krisis ekonomi yang parah. Negara itu kehabisan devisa untuk membiayai impor, bahkan impor penting akhir tahun lalu, dan Colombo gagal membayar utang luar negeri 51 dolar AS pada pertengahan April. Di bawah Presiden baru Ranil Wickremesinghe, pemerintah sedang dalam pembicaraan bailout dengan Dana Moneter Internasional, di mana sebanyak 22 juta orang di negara itu mengalami pemadaman listrik yang panjang setiap hari, antrean panjang untuk bahan bakar minyak, dan kekurangan makanan pokok, serta obat-obatan di negara yang pernah memiliki indikator sosial terbaik di Asia Selatan itu.